Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, berjudul Desa Tanpa Suara Azan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ayuni Trisnawati dan sudah diterbitkan oleh WT Publishing. Dan di sini Mang Ripan juga sudah mendapatkan izin untuk mengangkat ceritanya. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Pagi itu, kita sudah bersiap untuk berangkat menuju desa Sumberbanyu. Mbak Putri memintanya untuk bersiap dan berganti pakaian karena yang dia kenakan sudah kotor. Pak Amin menunggu di luar, matanya tampak sembab. "Papa," panggil kita. Lelaki itu menoleh dan mendapati anak sulungnya berdiri di depan pintu. Dia tersenyum ketika melihat kita yang tampak cantik. Gamis sederhana berwarna biru muda dengan jilbab senada menempel dengan pas di tubuhnya. "Ini milik putri kami, sangat pas digunakan oleh nak kita," puji Mbak Putri untuk yang kesekian kalinya. "Makasih banyak Mbak Putri," balas kita. Kini mereka duduk di teras. Mbak Putri menyiapkan aneka lauk sederhana untuk sarapan mereka. Beberapa gadis kecil turut membantu. Mata kita terus memandangi anak-anak yang tampak cekatan itu. "Mereka kebanyakan adalah anak yatim piatu. Ada yang memiliki orang tua, tetapi memilih untuk meninggalkannya hidup di sini dengan alasan biaya," ucap Kakung Nang. Kita menoleh. "Masya Allah, beruntung sekali mereka diasuh oleh Kakung dan Mbak Putri yang sangat baik." Kakung Nang terkekeh pelan, jangkaunya bergerak-gerak. "Tidak, Dok. Justru Kakung dan Mbak Putri yang bersyukur bisa merawat anak-anak surga seperti mereka." Ada yang hangat di dalam hati kita. Dia merasa sangat bahagia bisa mengenal kedua orang tua itu. "Kita akan berangkat setelah ini kan, Kung? Saya sudah siapkan semuanya." Ustadz Ilman datang sambil membersihkan tangannya. Pak Amin mengusap pundak putrinya. "Papa akan mendoakan semua kebaikan untukmu, nak. Papa akan selalu mendoakanmu." Air matanya kemudian menetes di kedua pipinya. "Papa kenapa?" Gita sekarang menghapus air mata itu. Dia menautkan alisnya. Pak Amin menggeleng lalu meremas tangan putrinya dengan lembut. "Tidak apa-apa, nak. Papa hanya sedikit emosional." Ada yang berdesir dalam hati kita. Dia tersenyum tipis selalu menyandarkan kepalanya pada pundak ayahnya. "Semoga Allah melindungi setiap langkah kita untuk menegakkan kebenaran. Insya Allah," lirik Kakung Nang yang menatap kita penuh harapan. Singkat waktu, perjalanan telah ditempuh hampir 4 jam lamanya. Mereka hampir sampai ke desa Sumberbanyu. Hari telah gelap, dada kita terus berdebar. Saat mobil yang mereka tumpangi semakin dekat dengan rumah mertuanya, dia menelan ludah dan memainkan jemarinya. Gita mengarahkan kemana mobil harus berjalan dan mobil itu pun berhenti tepat di sebuah rumah sederhana yang terlihat sangat asri. Beberapa tanaman tergantung dan tertata rapi di teras rumah. "Ini rumah ibu," ucap Gita perlahan. Tidak ada yang berbeda dengan rumah itu. Semuanya sama seperti saat dia meninggalkannya. Ketika akan membuka pintu mobil, pintu rumah terbuka dengan lebar. Menik berdiri di sana dengan senyumnya yang sangat khas. "Astagfirullah," gumam Ustadz Ilman. Gita mengulum bibir. Dia membuka pintu dan turun dari mobil. "Kamu akhirnya kembali, Dok," sambut Menik. Dia menentangkan tangan hendak memeluk menantunya. Pak Amin, Ustadz Ilman, dan Kakung Jenang turun dari mobil itu. Senyuman Menik tiba-tiba menghilang. "Kenapa kamu membawa orang-orang ini, Dok? Apa yang sedang kamu rencanakan?" tanya Menik dengan nada ketus. Kita tidak menjawab. Dia menatap Menik dengan lekat. "Sudahlah, mari masuk. Kalian pasti lelah, bukan?" Dia berbalik dan meminta semua orang untuk masuk. Pak Amin mengamit lengan putrinya, diikuti oleh Kakung Jenang yang berjalan perlahan. Paling belakang adalah Ustadz Ilman. Dia menatap sekitar. Ada perasaan tidak nyaman dan merasa diperhatikan oleh banyak orang. "Pergi dari sini, pengacau." Lelaki itu tersentak ketika dari rimbun semak terlihat sesosok wanita dengan mata kemerahan. Dia menyeringai ke arah Ustadz Ilman. "Pergilah," usir sosok itu lagi.
Ustadz Hilman berusaha tenang. Dia mencoba tidak menggubris gangguan kecil itu, kemudian masuk ke rumah. Kemudian hal yang pertama kali Ustadz Hilman rasakan adalah terganggu oleh bau busuk. Dia berusaha menahan diri agar tidak muntah. Tangannya terus bergerak sairama dengan bibirnya yang mengucap kalimat zikir. Menik membawa semua tamunya ke ruang makan. Tempat berbagai macam lauk sudah tersedia dan tertata rapi di sana. Pak Amin sejak tadi tidak tenang karena merasa sangat gerah dan sedikit begitu sesak. Hanya Kakung Nang satu-satunya laki-laki yang terlihat biasa saja. Makanlah, ini masakan saya. Pak Amin belum pernah mencobanya, bukan? Menik melempar senyuman geniknya, sementara Pak Amin hanya merespon sekenanya. Ibu, panggil kita. Wanita itu menaikkan alisnya. Iya, ada apa, Nduk? Apa kamu mencari sesuatu? Dia tersenyum, tetapi bagi kita terlihat seperti sebuah ejekan. Di mana suamiku, Bu? Menik menyilangkan tangan di depan dadanya. Ada, Nduk. Suamimu baik-baik saja. Kita menoleh pada Kakung Cenang. Apa kita boleh ketemu dengan Mas Bimo? Menik terlihat berpikir. Tentu, kalian kan suami istri. Mari ikut dengan ibu. Kita berdiri. Ketika berjalan mendekat pada Menik, dia bisa mencium samar aroma busuk dari tubuh mertuanya. Menik menyentuh pundak kita dan keduanya berjalan menuju kamar Bimo. Bukan, Dok, suamimu ada di dalam, bisik si Menik. Gita menelan ludah. Sentuhan Menik di pundaknya terasa semakin berat. Dia meremas gagang pintu, tetapi hatinya melarangnya untuk membuka pintu tersebut. Kenapa, Dok? Kamu takut? Tengkuk Gita meremang. Dia bisa merasakan jika Menik sangat dekat dengan dirinya. Kenapa kamu tidak menurut? Kamu bahkan terang-terangan ingin melawan ibu. Sentuhan itu perlahan terasa menyakitkan. Gita bisa merasakan ada yang menancap pada pundaknya. Dia pun meringis. Kamu menantu tidak berguna, desis Menik. Gita berusaha melawan, tetapi cengkraman Menik pada pundaknya membuat tubuhnya lemas. Lepaskan dia, dasar wanita iblis, pakai Ustadz Hilman. Dia menunjuk Menik dengan tatapan nyalangnya. Senyuman Menik menghilang. Dia menatap Ustadz muda itu dengan tatapan tak kalah mengerikan. Allahu Akbar. Lelaki itu terkejut melihat sosok asli Menik. Wanita itu tampak menakutkan. Pipinya robek dengan kulit yang sangat kering. Aroma busuk menguar dari tubuhnya. Gita meronta dan mendorong tubuh Menik. Dia pun berhasil lepas dan berlari menuju ruang makan. Matanya membelalak saat melihat Pak Amin tertidur sangat lelap. Tangan dan kepalanya bertumpu di atas meja. Ayo kemarin, Dok, cepat ke sini, panggil Kakung Cenang. Dia melambai di sebelah pintu dapur. Ayahmu baik-baik saja. Dia hanya tidak sadarkan diri. Kakung yakin kamu sudah bertemu dengan sosok itu kemarin malam. Lakukanlah apa yang dia katakan. Kakung akan menahan mertuamu. Titah Kakung Nang. Gita mengangguk. Dia pun berlari menembus gelapnya malam. Suara teriakan Menik terdengar memegahkan telinga. Dia menyumpai Gita dan terus mengumpat. Wanita itu sedikit kesulitan untuk berlari, tetapi dia tidak berhenti. Udara dingin menembus hingga ke tulang membuat Gita menggigil. Tidak ada gangguan berarti ia hampir merasa yakin akan segera sampai di masjid. Hingga akhirnya seluruh pencahayaan dari rumah warga tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti Gita. Langit tampak kelabu. Tidak ada cahaya apapun karena bulan bahkan bintang tertutup oleh awan-awan hitam. Menantu tidak tahu diri. Biadab, kamu pantas untuk mati. Dan banyak sekali lagi ucapan mengerikan yang Gita dengar. Dia mengedarkan pandangan, mencari tahu dari mana asal suara-suara itu. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dia sangat ketakutan. Allah, Allah, Allah. Dia bergumam sambil berusaha mengatur pernapasannya. Ketika mulai tenang, dia pun kembali melangkah. Namun sebuah kekuatan tak terlihat menarik tangannya kuat. Gita pun menjerit karena rasa kaget juga terasa kesakitan. Diam wanita sialan. Sebuah tamparan mendarat pada wajah Gita. Dia tersungkur, punggungnya mendarat di atas tanah yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Beraninya kamu menantang mertuamu, dasar wanita jalang, umpat seorang perempuan.
Gita akan bangkit, tetapi sebuah gerakan cepat membuatnya tersungkur. Ada banyak orang yang menginjak tubuhnya dalam gelap. Gita meronta, berteriak, dan terus berusaha menutupi kepalanya. Bersama dengan itu, suara makian terus terdengar. Ya Allah, tolong hamba, selamatkan hamba, jeritnya di tengah kesakitan yang dia rasakan. Gita kembali fokus untuk menjaga bagian kepalanya. Sekujur tubuhnya sakit akibat tendangan juga injakan yang dilakukan terus-menerus. Tiba-tiba satu teriakan terdengar, kemudian disusul teriakan yang lain. Tendangan-tendangan di tubuh Gita akhirnya berhenti. Wanita itu terbatuk, dia menutup telinganya yang terasa berdenging. Sebuah tangan membelai pundaknya, lalu tiba-tiba dia merasa ada yang menggendongnya. Gita yang sudah sangat lemas berusaha untuk tetap sadar. Siapa? Yang dia ketahui yang menggendongnya adalah seorang laki-laki. Itu dapat terasa dari bagian pundaknya yang tersentuh oleh jemari Gita. Bertahanlah, bisik lelaki itu. Gita hampir tidak sadarkan diri, tetapi suara itu membuatnya berusaha untuk tetap bangun. Mas Bimo, panggilnya bertanya. Gita nekat meraba wajah orang yang menggendongnya. Tidak ada suara lain selain suara napasnya sendiri. Semakin lama dia merasa tengah masuk ke sebuah ruangan. Penciumannya sempat membaui aroma busuk seperti bau bangkai. Tak lama kemudian, Gita merasakan lelaki itu membaringkan tubuhnya ke atas sebuah kasur. Lampu dengan daya 5 watt menyala dalam sebuah kamar berukuran kecil. Gita mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia segera menatap sosok yang ada di hadapannya. Betapa bahagianya Gita ketika mendapati lelaki itu memanglah sosok Bimo. Ya Allah Mas, Gita akan bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa sangat lemah. Kita di mana Mas? Apa yang terjadi? Kamu gak apa-apa kan? Berontong pertanyaan Gita. Dia merasa ada sesuatu yang mengalir di sudut bibirnya. Darah, tunjuk Bimo. Dia mendekat dan menyeka darah itu. Tatapannya kembali fokus pada Gita. Wanita itu menangis. Dia meraba tubuh Bimo. Kenapa kamu bertelanjang dada Mas? Aku pikir aku gak akan bisa ketemu kamu lagi. Oh iya, mari kita pergi. Aku akan menyelamatkanmu, ajak Gita. Bimo tidak merespon, dia sedikit memiringkan kepalanya. Ada apa Mas? Tanya Gita. Dia merasa ada yang aneh pada suaminya. Aku merindukan kamu, balas Bimo. Gita hampir tertawa mendengar hal itu. Ayo kita pergi dari sini, Papa menunggu kita sebelum ibu datang Mas, ajak Gita sekali lagi. Bimo semakin dekat, Gita bisa merasakan hawa panas dari tubuh suaminya. Jakun lelaki itu naik turun, dia menelan ludahnya sendiri. Tangannya terulur menyapu pipi Gita. Wanita itu merasakan ada sensasi aneh dalam dirinya. Itu adalah sentuhan pertama setelah Bimo tidak pernah memberikan nafkah batin padanya. Sebagai wanita dewasa, Gita terbuai oleh perlakuan itu. Apalagi dia memang sudah merindukan suaminya sejak lama. Ketika bibir Bimo menyentuh pipinya, Gita memejamkan matanya. Deru napas lelaki itu terdengar terpacu dengan detuk jantungnya. Tangan Bimo hampir membuka jilbab yang Gita kenakan saat wanita itu membuka mata dan mendapati sosok Kinasi dalam bentuk pocong muncul tepat di depan wajahnya. Dia bukan suamimu. Seketika Gita tersadar, dia mendorong Bimo kuat. Lelaki yang hampir berhasil menyetubuhinya itu langsung terkejut. Ada apa? Tanyanya pada Gita. Gita menutup mulut ketika mendapati sosok itu bukan suaminya. Itu adalah Aris, kakak iparnya. Apa yang Mas lakukan? Aku adik iparmu, teriak Gita histeris. Sosok Aris itu menatap miring lalu kembali menelan ludahnya. Aku akan mengambilimu, jawabnya dalam bahasa Belanda. Tubuh Gita bergetar hebat saat mata lelaki itu berubah menjadi merah menyala. Dia juga bisa mendengar tawa menik sekilas. Apakah Ustadz Hilman dan kakek Jenang sudah kalah dengannya? Aris kembali mendekat. Dia akan segera menerjang si Gita. Wanita itu mencoba berontak di bawah kungkungan kakak iparnya yang sudah dikuasai pengaruh jahat. Kakinya sempat menendang, tetapi satu tamparan Aris membuat Gita kembali tergeletak. Saat merasa berhasil, Aris bersiap akan membuka celananya. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu didobrak. Jauh istriku. Bimo datang dan segera menusuk punggung Aris menggunakan sebuah parang.
Darah pun muncrat dan membasahi lantai di ruangan itu. Seketika terdengar suara teriakan beberapa wanita yang mulai mendekat. "Cepat naik Yang, aku akan gendong kamu," perintah Bimo. Dia pun berjongkok di depan Gita yang masih terkejut. Sementara itu, sepeninggal Gita, Kakung Jenang langsung duduk di atas lantai dan mulai membaca sesuatu. Ustadz Ilman terlihat mulai kelelahan melawat Menik yang dari tadi terus berteriak dan berusaha mencakar juga menyerangnya. Lelaki itu tidak henti-hentinya membaca doa yang membuat sosok Menik itu semakin marah. "Usaha kamu sia-sia, Li. Kita harus keluarkan raganya dulu. Dia menyimpannya di situ." Kakung Jenang menunjuk sebuah kamar. Menik pun semakin murka. "Dasar kalian lelaki-laki keparat. Tinggalkan tempat ini. Pergi sekarang juga." Jerit Menik yang mulai melompat mendekati Ustadz Ilman. Satu kukunya mengenai lengan lelaki itu hingga menyebabkan luka robek yang lumayan dalam. Menik tertawa. Dia menikmati pemandangan tersebut. Walau kesakitan, Ustadz Ilman tak berhenti membaca doa dan juga zikir. "Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, la ta'udhu sinatu wa la naum." Ustadz Ilman membaca ayat kursi dengan suara yang lantang. Seketika tubuh Menik kejang-kejang tak karuan. Kakung Jenang segera mendekati kamar yang biasa digunakan sebagai gudang, lalu membuka paksa pintu itu dengan tenaga yang dia miliki. Cukup susah karena tubuh tuanya tidak memiliki banyak tenaga yang tersisa. Keajaiban pun kembali terjadi. Pak Amin yang sejak tadi tertidur bagaikan orang mati, akhirnya bangun di saat yang tepat. Dia mengerjapkan mata beberapa kali. "Tolong bantu Kakung membuka pintu itu, Nak," ucapnya pada Pak Amin. Lelaki itu pun segera mendekat. "Di mana anak saya, Kung?" tanyanya di sela usaha membuka pintu. Kakung Jenang menceritakan segalanya. Pintu itu ternyata sulit untuk terbuka. Pak Amin sampai merasa ngilu pada pundaknya. Ustadz Ilman datang dan dengan sekuat tenaga menendang pintu itu. "Cepat Kakung, apa yang harus kita lakukan sebelum sosok wanita itu bangun? Saya terpaksa membuatnya pingsan," ucap Ustadz Ilman dengan nada panik. Kakung Jenang mengintip dari balik tubuh lelaki itu. Tubuh Menik tergeletak di atas lantai dengan kepala mengeluarkan darah. "Maaf, saya terpaksa memukul kepalanya," Ustadz Ilman kembali berujar. Kakung Jenang merasa tergelitik mendengar ucapan lelaki itu. Namun dia sadar tidak ada waktu untuk sekedar tertawa. Dia yakin sekarang Gita dalam bahaya. Perempuan itu hanya sendirian di luar sana. Entah apa yang kini dia hadapi. "Itu, bawa kemari tubuhnya." Kakung Nang masuk dan menemukan tubuh Menik di atas kasur. Aroma busuk segera menusuk indera penciuman mereka semua. "Nauzubillahi min zalik," pekik Ustadz Ilman juga Pak Amin hampir bersamaan. Keduanya merasa ngeri menatap sosok yang tidak layak lagi dikatakan sebagai manusia. Kakung Jenang kembali mengingatkan agar mereka segera mengeluarkan sosok itu. Saat akan menarik kasurnya, mereka dikejutkan oleh Menik yang sudah berdiri di ambang pintu. Darah mengucur dari luka di kepalanya. Matanya telah berubah menjadi merah dan dia memegang golok di tangannya. "Pergi kalian, atau kubunuh kalian semua," ancamnya kepada mereka bertiga. Suaranya berubah seperti terdiri dari beberapa orang. Dia mengacukan golok itu ke udara. Pak Amin bergidik ngeri menatap besanya. Dia tidak bisa membayangkan rasa takut yang Gita alami selama dia tinggal di rumah ini. "Iblis telah menutup kewarasanmu. Kamu akan sangat menderita, Menik. Tidak ada kebaikan apapun yang bisa kamu dapatkan saat bersekutu dengan setan," hardik Kakung Jenang. Sosok Menik lain di atas kasur hanya bisa menatap pasrah. Hanya matanya yang bisa bergerak dan menandakan dia masih hidup. "Bukankah kamu tahu konsekuensinya, bukan? Setelah perjanjian itu berpindah, maka ragamu itu akan lenyap. Kamu akan kembali ke tubuh mengerikan ini. Kamu akan merasakan kematian yang sangat menyakitkan, terbaring menunggu agar ajal segera datang dan menjemput dirimu. Apakah ini yang kamu inginkan?" Suara lelaki itu bergema dalam kamar. Sosok Menik hanya menatap tajam. "Kalian tidak akan pernah tahu seperti apa perasaan wanita. Bagi laki-laki, wanita selalu ada jauh di bawah kalian."
Banyak sekali kasus kematian pada wanita yang disebabkan oleh orang terdekat mereka. Banyak sekali berita yang menayangkan kasus wanita yang harus menderita hingga memilih mati karena pengorbanannya dianggap tidak layak bagi keluarga mereka. Setidaknya di sini hal itu tidak akan terjadi. Kami bebas melakukan apa saja karena suami dan anak kami menjadikan kami ratu. Tidak ada air mata atau rasa sakit disia-siakan atau bahkan diperbudak oleh manusia lain. Kami juga tidak akan pernah merasakan sakit hati melihat anak perempuan kami bernasib sial. Yang ada hanyalah anak laki-laki yang akan terus berbakti pada kami sebagai ibu yang sudah melahirkan mereka. Tutur si Menik panjang lebar. Kakung Jenang menggeleng. Itu tidak benar, ajaran sesat. Tidak semua wanita hidup seperti itu. Wanita juga memiliki hak istimewa dalam agama Islam. Ia membawa kehidupan dengan cara melahirkan anak-anak keturunan kami. Wanita juga pendamping laki-laki. Bukankah Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam? Itu karena tulang rusuk dekat pada hati. Maka saat menjadi ibu, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ditanyai oleh seorang tentang siapa yang harus dia cintai terlebih dahulu. Maka Rasulullah pun menjawab, ibumu. Pertanyaan itu diulang hingga 3 kali dan jawaban beliau selalu sama, yaitu ibumu. Apakah kalian mengingkari hal tersebut? Menik menggeram tetapi dia tidak berhenti mengangkat golok tersebut. Pak Amin dapat melihat sosok Menik di atas kasur menangis tanpa suara. Terlihat air matanya membasahi pipinya yang sudah berlubang. Bertobatlah, insya Allah Gusti Pangeran mengampuni dosa-dosamu. Kakung Nang mengulurkan tangannya. Menik terdiam, dia menatap ke lantai. Sepertinya ucapan Kakung Jenang mengusik kepercayaannya terhadap ilmu yang dianutnya. Kakung Jenang terus mendekat pada Menik, namun tiba-tiba wanita itu kembali mengangkat kepalanya. Matilah kalian semua, teriaknya tiba-tiba lalu mengarahkan golok itu pada Kakung Jenang. Sontak saja, Ustadz Ilman tanpa pikir panjang segera menginjak tangan Menik yang ada di atas kasur. Bunyi patahan tulang diikuti dengan jeritan Menik yang menjatuhkan goloknya. Dia terus mengumpat dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Ustadz Ilman menatap sosok Menik di atas kasur, kemudian meminta maaf berkali-kali, lalu kembali menginjak 2 paha Menik juga tangannya yang tersisa. Kini sosok Menik yang ada di depan mereka tidak lagi bisa berkutik. Sosoknya hanya mampu untuk mengumpat dan untuk sembuh dia harus memakan dagingnya sendiri. Kemudian setelah itu, hari masih gelap. Ustadz Ilman juga Pak Amin mulai mencari raga-raga asli para perempuan desa. Mereka harus segera menyelesaikan semuanya sebelum pagi hari datang. Sedangkan Kakung Jenang harus melakukan satu hal penting lainnya. Sementara itu, Bimo dan Gita akan berlari keluar ruangan saat menyadari beberapa wanita telah mengepung mereka. Semuanya menatap penuh amarah dan rasa ingin membunuh yang sangat besar. Kamu dan ibumu ternyata sama-sama pengkhianat. Untung saja Kinasih sudah mati di tangan kami. Olok seorang wanita yang berdiri di depan Gita. Mata Bimo memerah, tangannya terkepal. Para laki-laki harusnya menurut, terutama kamu. Benar apa kata Menik, seharusnya sejak kecil kamu kami binasakan bersama dengan ibumu itu. Maki wanita yang lain. Gita bisa merasakan darahnya mendidih mendengar ucapan para wanita. Apa kalian tidak sadar dengan perbuatan kalian ini? Sesama wanita harusnya kalian saling menjaga. Namun tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tidak kasat mata mengangkat Bimo dan menabrakkannya ke dinding. Lelaki itu muntah darah sementara Gita merasakan lehernya tercekik. Aroma bunga melati tercium menusuk. Para wanita itu seketika terbagi 2 saat seorang wanita berjalan perlahan di antara mereka. Aku tidak pernah menemukan musuh sepertimu. Kamu sangat kurang ajar karena sudah membawa kesialan pada desa ini. Gumamnya dengan nada lembut tetapi terdengar mematikan. Cekikan itu semakin erat dan membuat Gita sulit bernapas. Bimo mengulurkan tangannya, wanita itu menoleh. Dia tersenyum miring, lalu menggerakkan selendangnya. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Bimo terputus. Gita akan berteriak tetapi suaranya tidak bisa keluar. Kenapa tidak menurut?
Pada dasarnya, wanita itu adalah makhluk yang penurut. Dia mendekati Gita, wujudnya berubah menjadi Savitri. Gita pun kembali terbelalak ketika sosok itu berubah menjadi Mutia, Dara, Menik, lalu pada akhirnya kembali pada sosoknya yang semula. Nyai Wati, gumam Gita terbata-bata. Sosok itu tersenyum lalu menyentuh pipi Gita. Aku tidak tahu kenapa Ishak sangat menyukaimu, tapi aku rasa dia harus menelan kekecewaan untuk pertama kalinya karena aku akan melenyapkan dirimu, bisik Nyai Wati. Wanita itu kemudian berjalan menjauh. Ishak? Iya, itu pasti adalah anak sulung Wati yang bernama William. Gita terus mencoba melepaskan diri, tetapi cengkraman di lehernya terasa semakin kuat. Jika terus begini, dia yakin tulang lehernya akan patah. Ishak, panggil Gita. Nyai Wati berhenti, dia menatap Gita dengan lama. Ishak, panggilnya lagi dengan suara serak. Sebuah suara berisik terdengar dari dalam kamar. Tubuh Aris yang sudah bersimbah darah tiba-tiba berdiri di sebelah Gita. Ia menatap marah pada Nyai Wati dan memintanya untuk melepaskan si Gita. Apa yang kamu lakukan? Tanya Nyai Wati. Aku menyukainya, biarkan dia pergi, Bu, jawab Ishak yang bersemayam dalam tubuh Aris. Tangan Nyai Wati terkepal, amarah membuat aura di sekitarnya terasa menakutkan. Pendaran kabut kemerahan tampak di sekitar Nyai Wati. Tidak, hanya aku yang bisa mengendalikanmu, teriak Nyai Wati. Wajahnya berubah, separuh kepalanya terlihat hancur. Aris mendekat, sesekali dia menatap ke arah Gita. Wajah Nyai Wati menunjukkan dia semakin murka. Dengan cepat sosok yang sudah sangat lama bersekutu dengan iblis itu pun menggerakkan selendangnya ke arah Aris. Sama seperti Bimo, tubuh Aris pun terbelah menjadi dua. Kamu tidak akan bisa merebut cinta anakku, dasar wanita jalang, herdik Nyai Wati yang murka lalu bersiap menyerang Gita. Begitu pula dengan para wanita yang ada di belakangnya. Mereka semua serempak bergerak akan menyerangnya. Gita meraba sakunya. Dia tidak sengaja menemukan sebuah tasbih yang tersimpan di sana. Sekelebat bayangan Mbah Putri terlintas. Dia menggenggam tasbih itu lalu mulai berzikir. Tak putus-putus, dia terus berlanjut membaca ayat kursi, doa yang paling ditakuti oleh bangsa setan dan juga jin. Dan dari arah depan, Gita mendengar suara auman harimau. Cekikan di lehernya pun menghilang. Gita jatuh dan segera mendekati Bimo yang kehilangan banyak darah. Pergilah ke ruangan terakhir yang di sana kamu bisa menemukan tempat pemujaan itu. Ini, aku punya korek. Lakukanlah dengan cepat, perintah si Bimo. Gita membingkai wajah suaminya. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Tolong bertahanlah, Mas. Tetaplah hidup. Aku cinta kamu, Mas, ucap Gita. Dia menciumi dahi Bimo lalu mencium lengannya. Tidak mau mengecewakan suaminya, Gita berjalan mengikuti instruksi Bimo tadi. Dia tak menyadari jika sepasang mata Aris terus melihat apa yang dia lakukan pada Bimo. Air matanya pun perlahan turun bersamaan dengan nyawa Aris yang lepas dari raganya. Gita terengah-engah mencari ruangan yang dimaksud oleh suaminya. Pencahayaan minim juga mempengaruhi hal itu. Tangannya menggenggam korek pemberian Bimo, sementara matanya awas melihat ke sekitar. Dia akhirnya sampai ke ujung ruangan, tetapi tidak ada pintu yang dimaksud oleh Bimo. Apakah dia melewatkan sesuatu? Saat akan berbalik, Gita melihat sosok pocong Kinasi. Dia mendekat dan baru menyadari ada sebuah pintu rahasia di atas lantai. Dengan sekuat tenaga, Gita mengangkat pintu itu, lalu turun melalui tangga. Matanya terbelalak saat memasuki sebuah ruangan luas yang terdapat di bawah tanah. Ruangan itu terang dengan banyak sekali lilin yang menyala. Tidak mau membuang waktu, Gita pun mulai mencari kepala yang ternyata ada di atas meja persembahan. Kepala-kepala itu masih utuh. Dia bergidik ngeri saat akan memindahkannya ke lantai. Satu persatu kepala telah berhasil dia pindahkan. Gita berusaha membakar kain dan menutupkannya pada keempat kepala itu. Anak durhaka, beraninya kamu membakar kami, dasar anak sialan, teriak kepala milik Ibu Wati. Cepat matikan api ini, bodoh, dasar anak tidak berguna, sahut kepala Ayah Wati dengan nada bengis.
Gita terkejut saat kepala-kepala itu hidup dan mulai mengucapkan kata menyakitkan untuknya. Wanita rendah, beraninya kamu melakukan ini padaku, Wati. Kemari dan akan kukorok lehermu, hina Sutoyo. Gita mengalihkan pandangan matanya, lalu mendapati kepala William mengutuknya dalam bahasa Belanda. Dada Gita terasa sesak. Dia bukan Wati, tetapi kenapa rasanya seperti itu? Ucapan-ucapan itu bukan ditujukan untuknya, tetapi mampu membuatnya sangat terluka. Lantas bagaimana dengan sosok Wati? Keempat kepala itu menjerit saat api mulai melalap mereka. Gita mengucap puji syukur pada Gusti Allah. Air matanya menetes. Dia pun ambruk ke lantai. Sudah selesai, bisiknya pada diri sendiri. Saat akan bangkit, Gita kembali terkejut. Dia mendapati sosok Nyai Wati menatapnya penuh kebencian. Tubuh wanita itu terlihat berdarah-darah. Apa yang terjadi? Tanya Gita. Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah mengikuti semua ucapan Kinasi? Begitulah kata batinnya. Aku ingat, aku pernah melenyapkan satu wanita yang mirip denganmu. Dia juga memikat hati Ishak dan hampir menghancurkanku. Desis Nyai Wati dengan kondisi mengerikan. Dia melayang mendekat pada Gita. Bersamaan dengan itu, lilin pun menyala semakin terang. Kinasi, wanita itu adalah Kinasi. Iya, aku ingat. Tutur sosok Nyai Wati. Gita pun perlahan mundur. Dia bisa merasakan aura kebencian yang sangat kuat. Berjuta pertanyaan muncul dalam benaknya. Apa yang harus dia lakukan?